jalan-jalan ke pasar Jumat. Jangan lupa membeli tomat. Wahai yang mengaku umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bismillah, masyaallah, la yasqul khairu ilallah. Bismillah, masyaallah, la yasqul su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, maka nama nikmati kami minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahun. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu. Salawat dan salam bagi hamba pilihan Allah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tentunya kepada kita semua sebagai petegak sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya mujibah syariah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pemimpin yang telah berhasil mendobrak dinding pertahanan bangsa barat dan bangsa timur, kulit putih dan kulit hitam, bangsa Arab dan bangsa Arab. Islam adalah agama yang tidak terikat dengan batas-batas teritorial, geografis, rasis, suku bangsa. Bahkan Islam tidak terikat dengan batas garis keturunan. Yang mengikat Islam adalah Allah dan Rasul. Maka orang yang paling mulia di antara kita adalah bukan siapa yang bicara, bukan siapa yang mendengar, bukan siapa yang duduk, bukan siapa yang berdiri. Yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah pertemukan kita kembali di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, bulan di antaranya yang ada di dalamnya malam yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Kita berdoa semoga hari-hari sholat kita, saum kita, ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dari Ramadan tahun ini insya Allah akan lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Dan tentunya kita berdoa semoga Ramadan yang akan kita, semoga Allah pertemukan kita kembali di Ramadan yang mendatang. Target pada bulan Ramadan ini sebelumnya dan seterusnya kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun, sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah target kita puasa. Bapak dan Ibu sekalian, saya
menukil sebuah kisah yang menarik. Ya, ini karena bacaannya saya tukar dari bahasa Arab dan panjang. Ya kurang lebih saya bacakan saja supaya mengingat waktu kita tidak panjang. Yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Ada dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian dialog ada yang menarik berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jibril bertanya kepada Muhammad, kalau seandainya aku dijadikan, kata Jibril, kalian semua makhluk-makhluk yang lain, manusia biasa, aku pasti ingin menjadi umatmu, wahai Muhammad, kata Jibril. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika itu beliau bertanya, Jibril, kenapa engkau tidak menjadi umat Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilullah, kekasih Allah, yang mana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah jadikan Ibrahim wa ta'ala Ibrahim Khalilullah. Sosok Ibrahim itu menjadi Khalil, kekasih Allah. Dan kenapa juga engkau tidak menginginkan menjadi umatnya Nabi Musa alaihissalam? Bukankah Nabi Musa alaihissalam kalimullah, manusia yang diberikan kemuliaan Allah, mampu bercakap-cakap dengan Allah, sebagaimana Allah katakan, wa kalamullahu Musa taklima. Dan kenapa, kata Nabi Muhammad SAW, engkau tidak menginginkan umatnya Nabi Isa alaihissalam? Bukankah ia ruhnya Allah? Lalu kenapa engkau menginginkan menjadi umat, wahai Jibril? Ini pertanyaan yang mendalam. Ibadulillah rahimahullah. Apa kata Jibril? Camkan dengan baik. Ya Muhammad, kenapa aku menginginkan menjadi umatmu, tidak menginginkan menjadi umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa? Karena aku tahu ada hadiah terbesar yang diberikan oleh Allah kepadamu dan umatmu yang tidak diberikan kepada Nabi dan umat sebelumnya. Jadi hadiah terbesar itu hanya untukku dan umatmu. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, hadiah apa yang terbesar yang diberikan Allah kepadamu dan umatmu? Jibril menjawab, hadiah yang terbesar yang diberikan kepadamu dan umatmu adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yang di dalamnya ada satu malam yang jika hamba Allah beribadah di malam itu nilainya sama dengan beribadah 1000 bulan atau 83 tahun 3 bulan dan 3 hari. Bapak dan Ibu rahimahullah, kisah ini menarik sekali, bahwasanya Jibril sendiri menginginkan ingin menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya diminta kepada pengurus, tema yang diminta adalah keutamaan bersedekah. Saya cerita kembali berdasarkan pertanyaan dari Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi Muhammad SAW dalam kisah yang lain. Jumlah Nabi itu ada 1240.000.
dan Rasul 313. Nanti adik-adik bisa catat ya, nanti bisa dicatat jumlah nabi ada 124.000 dan Rasul 313 orang. Ada 5 yang disebut ulul azmi ya, itu yang perlu wajib diketahui kita semua, tertulis dalam Al-Quran yang perlu diketahui. Singkat saja ceritanya adalah berkaitan dengan tema pada malam hari ini. Nabi yang bernama Nabi Daud. Kisah ini bermula dari zamannya Nabi Daud alaihissalam. Dia mempunyai seorang sahabat sekaligus sebagai murid yang baik, murid yang besti ya lah ya istilahnya, pokoknya murid yang dikagumi, yang disenangi, kemudian dan lain sebagainya. Singkat cerita, Jibril turun mengatakan atas perintah Allah, mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang kita kenal sebagai bisa berbicara dengan binatang dan bisa menjadi besi ya, bikin pedang dan sebagainya gitu. Singkat cerita, Allah mengirim Pak Jibril minta direspon kepada, diinformasikan kepada Nabi Daud bahwa anak ini, temannya ini dikabarkan nanti 50 hari lagi akan meninggal dunia. Daud ini sangat terkejut dan kemudian mau nggak mau dia harus kemukakan kepada sahabatnya yang baik. Bagaimana caranya menyampaikan supaya dia nggak kaget, supaya dia juga siap-siap. Siapa orang yang mau meninggal dengan cepat dan sebagainya. Singkat cerita, temannya ini kasih tahu sama Abu Daud, sama Nabi Daud alaihissalam, wahai saudaraku, saya ada perintah dari Allah lewat Jibril alaihissalam bahwasanya engkau akan meninggal dalam waktu 50 hari lagi ke depan. Cium beliau, apa yang dia lakukan, dia akan kerjakan, dia bingung. Akhirnya singkat cerita, si temannya ini, sahabatnya ini, dia beribadah dengan seksama, beribadah maksimal, beribadah setiap saat. Dan pada hari kematiannya, si sahabat Nabi Daud ini membuatkan masakan yang paling enak untuk Nabi Daud alaihissalam. Singkat cerita, sore harinya dia akan diserahkan karena masakan yang enak dibuat sama dia, diserahkanlah kepada Nabi Daud alaihissalam. Di tengah perjalanan ada orang yang miskin, orang yang susah, orang yang dia membutuhkan pertolongan kita, bahwa dia mau sesuatu nasi untuk dimakan, dia belum makan berhari-hari, dia ragu, dia bimbang. Akhirnya orang ini, sahabat yang ingin harusnya memberikan makanan kepada Nabi Daud, akhirnya dia memberikan kepada si yang orang minta. Akhirnya dikasih. Keesokan harinya Jibril datang lagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Wahai Daud, aku dapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya tolong sampaikan kepada sahabatku Fulan itu bahwa umurnya akan dipanjangkan 50 tahun lagi. Betul apa kata hadis Nabi SAW? Dengan bersedekah akan memperpanjang
pahalanya. Dan diceritakan ketika orang mengalami sakaratul maut, lalu orang yang sudah mati, lalu kemudian mereka minta kepada Allah supaya diberikan umur panjang. Untuk apa? Hanya satu, dia ingin untuk bersedekah. Sedekah menunjukkan pahala sedekah nampak, walaupun amal belum dihisab. Balasan bersedekah sudah nampak, walaupun belum diangkat menjadi penghuni surga. Balasan bersedekah sudah tampak di pelupuk mata, walau baru masuk ke dalam barzakh. Maka mereka berkata, balikkan lagi kami ke dunia pada saat untuk apa? Tidak lain bukan hanya untuk bersedekah. Kami mau beriman dan kami mau beramal soleh. Di dalam Al-Quran Al-Munafiqun ayat 9 sampai 11. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam kitabnya Hudayus Sobirin wa Zakiratus Sakin halaman 990 karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa kenapa tidak disebut sholat, puasa, haji, malah sedekah. Inilah keutamaan seorang yang bersedekah. Yang pertama adalah karena sedekah sangat meringankan beban sakaratul maut. Yang kedua, lampu yang paling terang di alam kubur, melindungi siksa kubur. Yang ketiga, pintu surga yang paling besar terbuka adalah as-sakhoya yang dilewati oleh orang-orang yang dermawan. Yang keempat adalah tanda ibadah diterima adalah senangnya dia bersedekah. Yang terakhir adalah paling sulit menghadapi hisab adalah harta. Dari mana didapat dan dikemanakan. Maka berbahagialah orang-orang yang rajin bersedekah, maka pahalanya akan sampai akhirat walau dia wafat. Mudah-mudahan tutup yang singkat ini akan membawakan kemampuan kesadaran kita untuk senang kita bersedekah, untuk senang kita memberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.